Yang kedua, Nyonya R, 35 tahun, renal anol, dysmenorrhea dan abdominal mass, kyst endometriosis bermakna, adenomyosis, rencana juga untuk definitif laparotomi HTSOB dengan Dr. Mila. Kita lihat dulu satu-satu kasusnya. Yang Nyonya Maisaro, keluhannya nyeri haid dan haidnya memanjang, terutama keluhannya adalah bleedingnya, dok. Pasiennya saat ini medical treatmentnya dengan progestin, linesrenol 2x1 dan Norelut 2x1, tetapi memang masih ditemukan, mungkin dipikirnya ada resistensi progesteron karena E2-nya juga masih 60 dan masih ada keluhan bleeding pada pasien ini. Selain itu juga pasiennya sendiri sudah, karena untuk linesrenol dan Norelut, beban juga untuk dia harus terus-terusan datang untuk membeli obat. Pasiennya juga dengan riwayat perdarahan hingga harus dilakukan transfusi. USG-nya, next. Ini untuk adenomiosisnya, bisa kita lihat bahwa endometrium masih relatif tebal meskipun pasiennya dalam pengaruh progestin, sekitar 8 mm. Kemudian itu massa adenomiosisnya difus pada korpus anterior hingga posterior. Next slide. Ini gambar endometriosis tuba dengan DD piosalping tuba kanan. Pasiennya sudah pasca pemberian antibiotik levofloxacin juga. Dan mengingat pasien sudah paritas 3, sudah tidak ada keperluan untuk fertilitas lagi, usia sudah 45 hingga diputuskan untuk definitif surgery. Next slide. Kasus kedua. Untuk yang kasus kedua, ini pasien sebetulnya nyonya 35 tahun. Dulu aja kali ya. Oh iya, baik. Yang nomor 1 ada yang mau komentar. Pasiennya udah di apa? DD-nya bisa sudah dilakukan pemeriksaan apa jadi sebelum operasi? Untuk pemeriksaan histeroskopi belum pernah, dok. Soalnya histeroskopinya juga mengantri banget, dok, sampai 3 bulan ke depan. Kalau sudah ada kecurigaan apa lagi nih selain ya adenonya? Ya. Kira-kira untuk yang masih agak tebalnya si endometrium, mesti dipikirkan apakah ada kemungkinan ini sudah kemungkinan polip atau ada hiperplasia endometrium yang bisa terkait dengan kondisi anopos estrogen atau produksi estrogen de novo dari lesinya itu, dok. selain pasien CA. endometrium usia segini dengan riwayat kegagalan berulang diberikan progestin masih tebal, menurut saya sampling itu perlu sekali ya. Oh ya, paling tidak Detail. ya makanya kita lakukan biopsi dulu gitu, menunjukkan aja dulu yang nggak berubah, ini kan mau di HT ya? Ya, HTSOB. Yang nggak berubah tahu sana sih kalau baru apa namanya belum ada mereka ya, tapi ya menurut saya tetap harus disampaikan di DD-nya, direncanakan lah paling ya. Baik. Ya, termasuk temanya. Gede ya, rasanya gede. Enggak, dok. Adenonya itu sekitar 11 cm total uterusnya, dok. Adenonya sekitar 6 cm kali 7 cm. Sebelum transfusi ada berapa? 6. 6. Terakhir sudah 11 habis transfusi di home. Misalnya pasien nggak mau operasi, apa yang mesti kira-kira kita bisa lakukan? Kalau dia tidak mau operasi, dok. Yang pertama, evaluasi kenapa pasien masih memiliki keluhan. Yang pertama, dari compliance pengobatan sendiri harus kita evaluasi karena dengan cukup banyak regimen obat dan mungkin harus beli sendiri sehingga compliance bisa menurun. Yang kedua, apakah memang ada structure problem yang lain seperti yang tadi kita diskusikan, apakah ada polip, apakah ada hiperplasia atau CA endometrium. Yang ketiga adalah dipikirkan ada resistensi P, dok, sehingga apakah kita bisa menambahkan modalitas misalnya dengan pemberian agonis terlebih dahulu untuk membuat kondisi amenorrea, atau kita ganti dengan pilihan progestin yang lain. Dan pilihan terakhir juga surgicalnya bisa kalau pasiennya keluhannya bleeding saja, masih mau konservasi uterus tapi tidak ada future fertility, bisa dilakukan ablasi endometrium, dok. Kalau setelah dipastikan tidak ada endometrial pathology. Selama pemberian progestin pernah dibikin withdrawal ya? Pasien ini
Jadi apa, dia masih tahap pengobatan AUB-nya aja. Jangannya dia tebelnya karena emang masih belum ada withdrawal phase ya. Mohon maaf, dari yang sebelumnya nggak pernah di withdrawal tuh. Makanya dia tebelnya gara-gara belum di withdrawal kan, maksudnya kalau dia tebel terus kita kasih progression apakah jadi menipis kan enggak, kita bikin withdrawal dulu. Nanti dievaluasi pasca withdrawal di So, ya setelah itu baru kalau misalnya mau terus-terusan dikasih progestin boleh, misalnya sudah withdrawal kita lihat lagi progestin terus kayak kasih proges atau apa, baru kita nilai ketipisannya ini yang udah tipis atau masih tebal apa enggak gitu. Jadi kalau belum pernah di withdrawal dengan progestin aja ya belum menipis, jadi memang tebal terus gitu ya. Menurut saya sih kalau misalnya mau konservatif ya terbaik kan. Kira-kira. Yang mau komentar? Soalnya Fatman yang nanggung kan tinggal 4 tahun lagi. IMH masih dari 0, sekian ya. KMH bahkan nggak dicek lagi tuh. Folikel masih banyak kan? Nggak dok. Folikelnya, oh masih ada dok. Yang slide 15. Yang masih ada gambar ovarium ini. Mohon maaf, foto USG kurang bagus karena USG-nya udah diambil dok, yang alatnya, yang dari vendor. Jadi ini foto dari pasiennya langsung dok. Tapi folikel masih ada. Ya paling misalnya mau konservatif, paling enak gimana? Tanpa surgery sama sekali. Misalnya dia mau, menurutnya nggak mau angkat rahim gitu. Agonis, terus pertimbangan ablasi endometrium. Ablasi, oke. Satu lagi mungkin opsi lain. Nanti sebaiknya dilakukan targeted biopsi dulu. Targeted biopsi, terus apa ya? Pastikan memang tidak ada tanda-tanda malignansi. Terus Terus yang lain modalitas terapi. Ya, saya maksudnya maunya sekalian terapeutik gitu. Kalau cuma targeted biopsi juga diagnosis saja kan. Jadi apa? Mirip. Iya, mungkin kalau mau stres kooperatif, kemudian targeted biopsi, Langsung pasang. korek gitu, bersihin, pasang Mirena. Kita lihat deh, mulai nggak sampai nunggu hasil PA. Ya cuman Mirena nggak diganti ya, Enggak dok. stroskopi itu diganti. Histeroskopi di cover. Mirenanya sendiri yang mesti beli dok. Mirenanya yang mesti beli 3,5. Kalau sampai sini mampu mungkin tahu deh seperti itu. Tahu, kita yakin bahwa ini PA-nya aman. Ya, karena kan adenonya nggak gede, jadi pemasangan Mirena juga gampang. Mau adeno yang besar sekali emang susah kita pasang Mirena. Terus ya belum dievaluasi apa nih endometriumnya ya. Dari perklasi ya, itu bakal saya endometrium hati ya. Kalau usia segini dengan AUB yang berulang dengan tadi sudah jadi usia sampai saya endometrium. Jadi kalau mau konservatif paling seperti itu. Dok, sebetulnya agak kendala di poli ini sih dok. Kalau untuk histeroskopi itu ngantri banget dok. Apakah mungkin bisa diminta sediakan kayak pipel atau endosampler nggak dok? Buat dibicarakan dok. Karena jadi kalau seperti ini akan menunda, satu kan operasinya juga ngantri, untuk diagnostiknya pun ngantri banget dok, sampai ngantri dok, ngantri. Bahkan kemarin ada pasien ngantri sampai bulan Oktober ya. Office-nya sampai Oktober. Kalau beroperatif ya harus dari operatif juga gitu dok. Oh ya kalau mau ya operatif aja langsung gitu. Jadi kalau yang pasien yang nggak mau diangkat ya. Tapi kalau pasien sudah setuju diangkat saya rasa nggak masalah. Ya tapi kita silakan. Jadi sebelum nanti mungkin boleh digoreng dulu.
endosampler yang itu. Oh ya, iya. Ya, ada yang mau komentar? Kayak dok dengan umur segitu dengan keluhannya bolak-balik anemia CA125 tinggi, sepertinya memang cari aman kita harus benar-benar sampel dulu. Takutnya operasi 2 kali. Kalau tes OBS ya kayaknya enggak ya. Kita udah lihatkan semua. Buat sleep tapi dokter kayaknya nggak pakai tapi nikmati gitu aja. Kalau histeroskopinya ngantri nggak boleh kita APM. AVM, oh bisa juga gitu ya. Di sini kita punya 20 Februari. kayaknya AVM nggak ada di sini. AVM. Kemarin sih Podik baru beli ya, ada perpasan. Buat di IGD. Dok, nanti aku cek ulang di USG Poli ya dok, karena kemarin pasiennya baru datang untuk penilaian langsung dokter Kemal dok. Kayaknya sih udah tipis pas kemarin ya dok ya, pasien kemarin. Lalu coba dievaluasi. Kita lewat aja Ya. kalau kita belum menilai. Endometrium patologi ya, baik dok. Kemarin udah penilaian langsung dari dok kan, kayaknya sih nggak tebel waktu kemarin. Oke. Ini kalau ya sebenarnya ini kan pertama kalau ada adenomyosis kita mencari keluhan nyeri kan. Ini kita lihat CRP-nya tuh 10-an ya. Kita harus inflamasinya untuk masih dari. Riwayat infeksi memang mas. Udah pernah riwayat infeksi, jadi ada kompleks mas yang di bagian adenonya. Maka udah dikasih terapi levo dulu. Namun maksudnya di sini nih tidak lihat ada evaluasi fasenya dia apakah ada mungkin apa enggak dengan apapun, dan kemudian juga ya walaupun kemarin kita bahas juga bahwa terapi progestin ataupun agonis itu sejajar, tapi kan mungkin masih ada permasalahan di sini dan kita bisa lihat. Nah kemudian kalau sebenarnya ke kita juga ini kalau AUB pada usia 46 tahun dok, memang AUB kan adenomyosis bisa terjadi karena struktural. Namun kita untuk evaluasi misalnya dokter pasien usia 46 tahun dengan gejalanya seperti ini, keluhannya merasa panjang, itu kalau dilihat dari siklusnya itu kan laporannya sih tulisnya lama 7 hari, berarti masih oke, siklusnya teratur, dan kita tidak bisa lihat antara siklusnya gitu ya, apakah 28 hari atau pendek atau panjang gitu, usia 46 tahun. Apakah kita perlu membedakan ini AUB anovulator pada perimenopause awal gitu dok? Perlu atau gimana itu? Kan kadang-kadang ini juga, oh bu ini udah usia 46 tahun nih, udah perimenopause, mensnya kadang memendek siklusnya. Nanti kita nggak lihat yang dia rasa keluhan haidnya ini nih, siklus teratur lama 7 hari, ganti pembalutnya yang banyak ya. Kalau ganti pembalutnya banyak ya kalau kita. Tapi maksudnya kita perlu membedakan gitu, maksudnya oh iya ini aman tuh perimenopause gitu. Ada pasien yang keluarnya haidnya biasanya sering atau panjang, kita perlu periksa hormonal kalau pada super itu misalkan FSH-nya gitu dan lain-lain gitu, baru mungkin bahwa dia perimenopause. Kalau hormonal sebenarnya nggak usah lagi ya. Kalau udah umur segini pasti sudah tinggi ya. Cuma problemnya adalah kalau abnormal reading pada yang perimenopause ini patologi paling nggak gitu kan. Kalau misalnya dia nggak ada keluhan, nggak ada pendarahan, cuman udah mulai 3 bulan, 6 bulan gitu kan, sama lain ya. Tapi kalau begitu kita lihat ada endometrium yang tebal pada saat AUB dengan habis dia sampai 0,6 ya, mesti warning ya. Karena kalau pendarahan banyak ya harusnya endometrium tipis, tapi kalau endometrium tebal banget gitu. Apalagi sudah diberikan progestin. Cuma memang di sini belum pernah kita withdrawal ya, belum pernah dilihat. Karena paling gampang adalah kalau mau tahu ini hiperplasi atau bukan, kasihnya progestin 10 hari, 14 hari, stop. Begitu dia bleeding hari ketiga atau 4 lagi banyak, WC lagi. Kalau dia tipis mungkin bukan. Kalau udah masih tebal lagi hiperplasi ya, hiperplasi ya pasti.
Ini berpasien mau dipasang direm, mau dikasih apa ya betul-betul terus aja nunggu lagi nunggu. Jadi kalau saya lihat usia 40, 45 gitu ya, kayak gini ya saya kasih pasiennya tetap kita ngomongnya kita ini harus kuret gitu harusnya kuret TA mikroskopi target biopsi. Tapi kalau pasien kan biasanya males kan nggak mau buat dulu deh bu, nggak dulu kan udah diberikan progestin seminggu 10 hari 14 hari Swiftrovin kita lihat kalau itu sel yang tebal ada alasan buat pasien bu kita kayaknya nggak bisa dibuat aja harus kurang. Tapi kalau untuk hormonal saya rasa udah nggak ada tempatnya lagi sih kecuali dia curiga apa gitu ya, jadi sesuatu yang lain. Yang jelas harus ada biopsinya aja sih, biopsinya jelas bahwa ini bukan karena kita main angkat-angkat aja tapi nggak tahu patologi di dalamnya kan nggak etis juga ya, walaupun mungkin ya SOP aman lah kalau di Indonesia endometrium cara bagus sampai metal mana-mana. Saya rasa itu sih ya. Jadi ya, jadi ini mungkin nggak tahu nih belum di withdrawal karena mungkin masih HB masih rendah, takut pendarahan banyak lagi, jadi langsung mau diangkat aja. Nanti dievaluasi lagi dong. Kayaknya sih kemarin pas USG penilaian udah menipis, sampai nanti saya confirm lagi di mesin belum masuk. Kalian Karena ada pasien yang punya uang biasanya banyak tuh yang mau. Jadi begitu kita kuret, kita PS pasang nilai. Ya. Udah, lihat aja kalau udah aman tipis terus ya nanti usia 50, 51 cek FSH lagi, FSH nya di atas 40 kita tinggal cari. Jadi misalnya pasien yang belum menikah dan nggak bersedia di kuret gimana ya dok? Soalnya banyak kasus kayak gitu dok belum menikah terus Kalau misalnya kita informasinya benar sih mau lah, walaupun usia ini kan nggak care lagi mau gimana ya Kayak Prilly. Dok, saya pertanyaan ini dok, beberapa kasus juga kita yang long term progressing treatment, bagaimana kita menilai status menopausal pada pasien yang memang mendapatkan progestin treatment atau terapi hormon dok? Apakah kita perlu wash out dulu, kita stop dulu? Langsung aja dok, progestin? Langsung aja dok ya? Progestin kan nggak menekan FSH. Kemudian untuk pemantauan setelah pasca long term progestin usia sudah 50, ya mungkin kita nggak periksa hormon itu dari 50 nih. Kalau itu kan jadinya sampai umur 50 usia menopause. Udah kita stop terapi progestin apapun itu. Pemantauan adenomyosis dan cystinomitrosis pascanya itu pasca 50 tahun itu yang aman bagaimana? Dari 50 tahun yang penting jangan 50 tahun ya, karena ada orang yang masih 55 masih mens. Iya. Jadi cek hormon dulu. Pastikan dia menopause. Kalau menopause berarti kita bisa stop progestinnya, apapun itu, oralnya atau mirenanya, karena setelah itu ya paling setahun sekali aja kita lihat. Kalau si Karena kan tetap aja ada risknya dengan ya. Apalagi kalau tinggalin kista endometriosis kita tinggalin, tetap ada risiko malignasi. Jadi mungkin penilaian USG dan CA125 menurut saya sih masih pada tempatnya per tahun lah paling. Tapi pastikan sudah menopause-nya tuh ya harus dengan lihat FSH, dengan usia aja. Oke, ada lagi? Pertama. Kalau nggak ada lanjut kedua. Yang Ibu Ruti kasus kedua 35 tahun, ini pasien dialih dari polionkologi dok. Jadi awalnya pasien ke RSCM itu ke polionkologi terlebih dahulu dengan abdominal mass semakin membesar sejak 5 tahun sebelumnya. Dan intinya dari polionkologi sudah di penilaian dan dikatakan ini kista endometriosis yang dialihkan ke poliendo untuk fase selanjutnya. Pasien merasakan adanya haid yang tidak teratur sejak 1 tahun terakhir, adanya nyeri hingga fase 7-8, dan pasien belum pernah mendapatkan terapi hormonal untuk kista endometriosisnya ini. Pada pemeriksaan fisik didapatkan abdomen, massa kistik sehingga 2 jari di atas pusat dengan mobilitas terbatas karena sangat penuh. Pasien ini sudah di minute ovarian reserve dengan AMH 0,04, CA125-nya 670. Dan sebelumnya juga sudah pernah dilakukan workup fertility kedua tuban non patent dok, sehingga
Memang mengingat adanya DOR, kedua tuban non paten, dan pasien tidak bisa untuk lanjut ke IVF, akhirnya pasien diputuskan untuk laparotomi HTSOB. Kasih lihat foto masanya dulu. Masanya segede gini dok, endo semua dok. Dia langsung kok. Udah, justru dari dokter Anggi yang balikin ke kita dok. Nggak ada curigaan. Nggak ada gambar USG-nya. Next slide. Memang isinya sesuai dengan ini ground glass appearance-nya endo semua sih dok. Uterusnya sekitar 14 cm dengan adenomyosis di corpus Ini posterior. bedain endometriosis dengan clear cell apa? Susah ya. Ada anjuran buat face nggak sih? Kalau selesai Belum. Taruh deh aku ya. Tapi ya nggak usah. Walaupun sudah dari OVO lah. ya kalau kita curiga darah sih ya. Pertimbangannya soalnya kan soalnya- surgical staging kalau emang DNS. Ada perkembangan face ya? Soalnya dari USG-nya, dari kisahnya tidak ada permukaan masih reguler, eko internal halus, tidak ada papil, tidak ada bagian padat. Jadi dari mereka makanya tidak ada kecurigaan untuk ininya, malignansinya. Dengan CAS kedua ini 600. 600. Ada kejadian terinfeksi nggak? Ya, Kecurigaan infeksi nggak dok? Nggak ada pain dok? dari latih ya. Nggak. Jadi pasiennya ini kemarin karena belum pernah mendapatkan terapi hormon, mendapatkan terapi hormon untuk endometriosisnya baru dipertimbangkan untuk enrolin 1 kali dok untuk persiapan pre-op-nya. Ada terapi ya? Belum pernah. Pasien soalnya pintu masuk utama dari onko dok awalnya, sebelumnya pasiennya di luar terapi herbal sendiri. Jadi dari kita baru diberikan agonis sambil menunggu operasi. Jadi ini baru mulai dari bulan ini. Kalau clear cell itu matematiknya berubah nggak sih? Berubah ya? Saya pasiennya belum pernah ke dokter Kanadi sih dokter, pasiennya sebelumnya sama dokter Anggi USG onkologinya. Slide 4. 6. Transvagino dan transabdomen dok kombinasi. Karena masanya besar sekali dok. Slide 4. Next. Ya. Yang ini. Dilihat sih sampai dasar juga tidak ada endapan dan papil ya dok, memang murni untuk endonya. Height reguler dok. Sejak setahun terakhir, mohon maaf, udah mulai irregular sejak setahun terakhir. Karena sudah DOR dengan AMH-nya 0,04. Untuk PA-nya kira-kira perlu ini nggak dikasih penekanan ya? Itu kan spot atipia itu kadang-kadang kalau nggak dicari benar gitu ya. Apalagi kalau besar banget Iya, soalnya ada pengalaman kan dulu kasusnya panggil masalahnya. Jadi ya begitu, jadi kista, endometriosis, diangkat, disentoli seperti biasa. Beberapa bulan kemudian muncul lagi, gede lagi gitu, dan begitu itu juga ya yang kedua ternyata clear cell. Jadi ya tetap aja mungkin saya rasa perlu lebih waspada aja ya, karena usia muda bermakna gede sekali dengan sensitivitas demikian tinggi. Ya tetap aja mungkin lebih waspada ya. Nanti dimintakan VC juga ya dok pada ininya dok. Nah, itu perlu nggak? Kalau emang onkologi bilang Kita nggak pernah. Kenapa? Belum bisa. Atau ayo tak Belum bisa. belum bisa gitu. Tapi kalau dari IOTA kan nggak pakai ini. Dia kan nggak punya proses. Jadi kalaupun kita memang ada kecurigaan ya ada masalah itu. Kalau frozen section cuma ya
problem saja ya kita harus Backup onkologi. kan kalau ada keputusan ternyata borderline misalnya, kita harus benar-benar melakukan eksplorasi dan Ya, baik. usia. Saya dari dokter Anggi sih sarannya alih ginekologi sih dok, bukannya saran operasi dengan VC gitu. Jadi alih balik gitu. Kalau saya sih juga jarang mendengar bisa endometriosis bermakna ya. Biasa sering Jarang dan kita juga paling ada sebuah tulisan gitu yang memberikan kita semacam alertness pada, tapi sebenarnya ini pada settingan long term management. Jadi pasien-pasien mana yang harus sangat perlu diwaspadai untuk isu terkait dengan kanker. Jadi biasanya pertama ya usia, beyond 40 itu udah harus kita lebih waspada. Selain usia juga bilateral, kalau dia bilateral kemudian juga harus berarti. Nah, yang ini yang indikator berikutnya adalah ukuran permakna itu harus terkait. Karena ini kan terkait dengan progresivitas kista itu. Kan basically kenapa sih kista itu necrosis itu membesar? Karena ada apa sih sebenarnya sampai membesar? Kan yang membesar Proliferation. kan volume isinya. Iya. Volumenya itu datang dari mana? Production dari endometrial-like tissue itu bleeding Ya, itu itu apa sih? darah. Darah kan? Terus kenapa dia jadi coklat? Oxidize. Kenapa? Oksidasi dari komponen hemnya dok. Kerja makrofages untuk melakukan hemolisis dan dia melepaskan banyak sekali zat yang akan melakukan tadi selain hemolisis juga tadi reaksi dan seterusnya, reaksi oksidatif. Jadi artinya kita kalau berpikir ada sebuah kista endometriosis yang sangat cepat sekali, ini kan artinya aktivitas produksi dari darahnya itu kan sangat tinggi. Nah, kita harus melihat jaringan itu apakah jaringan yang normal. Jadi kalau menurut saya setuju sih sama ini jaringan dan memang di antara SDO meskipun kita tidak menemukan adanya papillary solid vascular score-nya rendah, tidak ada free flow, tidak ada kita sih tetap baik sih nggak jauh. Baik dok. dulu sih dia baru terus siapa yang siasat 25 juga mereka keuangan biasanya di atas 200 ya. Ya walaupun ini aja sih kayaknya empirik aja ya. Ya, kadang-kadang sekarang juga ada beberapa people kita yang sampai 700.000 ya, waktu itu enggak 700 1.000 waktu itu kita memberikan anuan turun. turun drastis, turun sampai bahkan 200 bahkan mendekati 500. Ya, kalau kayak gitu ya mungkin masukkan aktivitas ini. Jadi sekali lagi tetap waspada. Sekarang tren discussion di kalangan komunitas pendidikan endometriosis adalah how safe is the long-term environment. Oke. Ya, ini yang nanti ya, kita akan mengkomemorasi World Endometriosis Day on March. Akan ada press conference dan itu ada salah satu isu yang akan kita angkat tentang how safe is the long-term Soalnya kita kan endometriologis kan rata-rata kan agak konservatif karena pengen punya anak dan sebagainya kita dan juga kita benar-benar diarahkan itu ya. Tapi ternyata saat 50 pengen aja kena
sel ovarium itu kan juga ya harus disampaikan berarti dari awal. Walaupun kita nggak mau terburu-buru angkat, tapi kalau kita ingin bilateral gitu ya, kita pengen save cadangan ovariumnya untuk usia reproduksinya, tetapi tetap kita harus tahu bahwa ada kemungkinan malignansinya itu 9% pada setelah dia menopause. Jadi paling tidak pasiennya kalau udah reproduksi fungsi selesai, dia mau angkat dua-duanya apa gitu, nanti kita tahu dia aware yang tahu safe-nya itu karena dia kita mesti masih belajar dulu. Saya pikir itu bisa menjadi salah satu project. Iya, Mungkin kita bisa berpikir seperti kan isu di kita kan adalah cervical cancer, endometrial cancer, dan ovarian cancer. Jadi mungkin kita bisa katakanlah melakukan animal vaccine. Kita melihat berapa insidensi terjadi perubahan pada psikologi dan psikiatris itu tentu sangat ditunggu-tunggu hasilnya. Mungkin kita juga bisa melakukan endometrial biopsy untuk memastikan, terutama pada kasus-kasus adenomyosis. Adenomyosis juga merupakan asosiasi dengan endometrial hyperplasia dan tentu ovarian cancer. Ini mungkin bisa kita elaborasi, kita bisa publish tiga tulisan tentang itu. Mungkin kita bisa lakukan semacam cohort 1 tahun misalnya untuk kasus-kasus ini. Saya pikir kita bisa lakukan bersama-sama. Kan pasnya kan belum bisa ya. Untuk endometrial CA kita bisa mungkin proteinkan beberapa pasien kita endometrial biopsy. Terus yang berikutnya ovarian cancer kan memang kita menggunakan ini. Paling itu sih. Kita coba aja kita cohort beberapa pasien dalam beberapa waktu. Terus kasus ini nanti disiapkan untuk VC dan kita konsulkan ulang ke ONCO untuk backup ya dok? Ya backup saja Backup kalau sekiranya ya. nanti hasil VC-nya. Ya, baik. Jadi biar minimal ada DPJP ONCO-nya juga yang nanti Iya. ditunjuk. Bilang aja kenapa kan udah kami bilang enggak, kami ada Ya, jurnal yang menyatakan bahwa kemungkinan malignansi pada remaja. Jadi ya, itu aja concern kita. baik. Dok, mau tanya dok. Ini saya jadi berpikir yang tadi kan dokter bilang ada kasus yang endometriosis jika dikasih GnRH CA 25-nya turun drastis. Mungkin nggak kalau kasus ini misalnya antrian panjang misalnya nih dok, operasinya masih lama, kita kasih GnRH, kalau dia turun ya berarti mungkin bisa nggak jadi patokan itu bukan register. Tapi kita sekarang kita kan tidak men-treat angka. Iya. Saat ini yang kita treat adalah pasien dengan ISTA sebesar ini, maka tidak ada masalahnya. Ini kan karena kebetulan kita tadi melihat ada angka CA 125, tapi saya yakin dengan ISTA permakna itu terus volume 800 cm kubik, saya yakin pasti ada mechanical compression yang bikin pasien merasa tidak nyaman, dan itu nggak mungkin kita berpikir untuk melakukan konsultasi. Tapi kalau kita sudah ingin mencoba menekan aktivitas endometriosis sepanjang kita masih menunggu antrian, itu sih organ welcome. Tapi bukan itu sih, karena kan kita kan kembali kepada paradigma terapi endometriosis treat the symptoms. Jadi seterusnya saya yakin pasti. Maksud saya bukan konservatifnya dok, membedakan antara dia clear Ya, ini artinya kemudian kalau kita mau ngomong itu jangan ada Oh, iya. ISTA Jangan, nggak boleh. Kita misalnya katakanlah ISTA masenti, bilateral, ada adenomyosis, tidak ada simptom yang lain selain pain atau abnormalitas gigi, kita ingin memastikan apakah ini sesuatu, dan kita tidak ada rencana untuk tindakan bedah. Ya kalau ada rekan pain bedah ngapain?
Ya, tapi ini kita memang tidak ada rencana, kita memang rencana mau konservatif untuk memastikan apakah konservatif ini safe atau tidak, kita bisa lakukan empirical treatment. Sudah selesai dok untuk 2 kasusnya dok.